Hai, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Senandung Malam. Malam ini, saya akan melanjutkan kisah dari kisah sebelumnya yang berjudul Setre Ganda Mayit. Cerita ini saya ambil dari akun Twitter yang bernama @dioseta. Untuk kalian yang ingin langsung membacanya, silahkan kunjungi akun Twitternya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk memfollow akun Twitter si penulis. Sebelum saya menceritakan kisahnya, silahkan subscribe dahulu ke channel saya dan juga jangan lupa untuk tekan tanda like. Alam gaib merupakan sebuah tempat yang tidak pernah bisa dibuktikan keberadaannya. Kadang, setiap orang yang memiliki bakat pun bisa merasakan dan melihat hal yang berbeda. Hal baik dan hal buruk, makhluk jahat dan makhluk baik, hingga ilmu hitam dan ilmu putih teraduk secara acak di tempat yang tidak bisa hanya dinilai dengan indera saja. Kadang berbagai makhluk dengan wujud di luar nalar diceritakan turun-menurun di dalam berbagai peninggalan-peninggalan. Benar atau salah, baik atau buruk, hanya akal pikiran dan nurani kita yang dapat menilainya. Klak. Ojo ngrungokne radio terus. Kuwi Pak Le ono tamu. Ketoke butuh bantuanmu, Jul. Jangan dengerin radio terus. Itu Pak Demu ada tamu. Kayaknya butuh bantuanmu, Jul, ucap bule. Alah bule, lagi seru-serunya loh. Lagian kan sudah malam. Kok masih ada yang bertamu? Bantahku. Justru kalau sampai bertamu di malam hari, biasanya hal penting, balas bule. Oh iya, bener. Aku pun segera mengambil sarungku dan menghampiri Pak Le di ruang tamu. Ada dua orang yang menghampiri Pak Le. Mereka berpenampilan sedikit berbeda dari orang pada umumnya. Mereka berambut panjang dengan memelihara brewok dan menutupi bajunya dengan kain merah tua. Iyo Pak Le, kami benar-benar gak mengerti salah kami. Tiba-tiba saja kampung kecil kami diserang sekelompok dukun ilmu hitam, ucap salah seorang dari mereka. Kami tidak pernah menyangka akan melihat hal seperti itu. Siluman ular di atas genteng-genteng rumah sampai kobaran api yang melayang-layang di sekitar pohon desa. Tambah temannya. Pak Le menghela nafas mendengar kisah mereka. Mas-masnya sudah pernah bertemu dengan orang yang mengirim makhluk-makhluk itu? Tanyaku yang segera nimbrung dengan perbincangan itu. Plak! Sebuah pukulan dari gulungan kertas koran mendarat tepat di kepalaku. Yang sopan Jul, kenalan dulu, perintah Pak Le. Ngapunten Mas, kulo Cahyo alias Panjul, manajernya Pak Le, ucapku. Plak! Manajer gundulmu, kata Pak Le. Kedua orang itu pun tersenyum melihat tingkah kami. Ia pun menyambut tanganku dan ikut memperkenalkan diri. Kulo Dumadi Mas, niki konco kulo. Saya Darmojo, salam kenal Mas. Mereka pun melanjutkan ceritanya. Dari cerita mereka, ada sekumpulan dukun yang menyerang desanya untuk balas dendam. Mereka memberi waktu 1 minggu untuk membawa orang yang mereka cari, atau mereka akan menyuruh makhluk kiriman mereka untuk menyerang warganya. Kalau sosok-sosok begitu, harusnya kamu bisa ngatasin kan Jul? Ucap Pak Le. Sakjane iso Pak Le, tapi kliwon kuwi lho, sesuk wayahe adus. Sebenarnya bisa Pak Le, tapi kliwon itu loh, besok waktunya mandi, ucapku yang masih merasa malas. Lagi pula besok hari Minggu satu-satunya hari libur. Seninnya aku harus bekerja lagi di pabrik gula. Alasan wae kowe iki.
Alasan saja kamu. Bule mengantarkan beberapa cangkir kopi untuk kami. Kami pun menikmati kopi buatan bule, sementara Pak Lek mengingat-ingat ada janji dengan siapa besok. Ya wis mas, sesok tak ke desane sampeyan yo. Ya sudah mas, besok saya ke desa kalian. Kita coba pendekatan baik-baik dulu sama dukun-dukun itu. Siapa tahu memang mereka salah paham, ucap Pak Lek. Wajah mereka berdua pun terlihat senang mendengar jawaban Pak Lek. Mas, memangnya siapa sih yang mereka cari sampai seniat itu membalas dendam? Tanyaku. Gak tahu mas, salah satu yang tertua dari mereka mengatakan bahwa adiknya dihabisi oleh salah satu orang dari keluarga kami, ucap Dumadi. Dumadi bercerita, dukun itu mengaku diserang oleh seseorang dari keluarga mereka. Padahal mereka sudah lama meninggalkan nama leluhur mereka dan memilih tinggal di desa terpencil di pinggir hutan. Memangnya kenapa sampai meninggalkan nama leluhur, Mas? Apa ada masalah serius? Tanyaku. Darmojo menoleh ke arah Dumadi. Ia seolah ragu menceritakan tentang keluarganya. Kami tidak lagi menggunakan nama keluarga kami, Mas. Bukannya kami tidak bangga, tapi ini semua demi menjaga martabat terah kami. Biar saja hanya anggota keluarga saja yang mengetahui nama keluarga kami. Pak Lek mengerti, di era modern seperti sekarang, memang sudah banyak orang yang melepas ikatannya dari nama keluarganya dan membiarkan anak-anaknya bebas memilih takdirnya sendiri. Tapi saya penasaran mas, adik dukun itu mengaku diserang oleh seseorang dari terah mas-masnya. Kalau boleh tahu, apa nama terah mas-masnya? Tanya Pak Lek. Darmojo sekali lagi menoleh ke arah Dumadi seolah meminta persetujuan. Dumadi pun mengangguk. Rojo Bedes Pak Lek. Seketika aku menyemburkan kopi yang baru saja kuminum dari mulutku. Pak Lek, Dumadi, dan Darmojo pun menoleh ke arahku. Ngopo kue Jul? Kenapa kamu Jul? Tanya Pak Lek curiga. Ora apa-apa Pak Lek, balasku. Aku aja yang berangkat Pak Lek. Pak Lek menggerutkan dahinya melihat perubahan keputusanku tiba-tiba. Lah, kok tiba-tiba? Aku tidak mungkin bercerita bahwa serangan kepada terah mereka dikarenakan ulahku yang mengaku sebagai terah Rojo Bedes saat pertarungan di desa Tanggul Mayit. Lagian, aku benar-benar tidak menyangka bahwa benar-benar ada orang yang menggunakan nama itu sebagai nama keluarganya. Aku punya ide Pak Lek. Biar saja aku berpura-pura jadi salah satu dari terah mas-mas ini. Terus biar aku yang menghadapi dukun itu. Ucapanku mencari akal agar Pak Lek tidak mencurigai tingkahku. Pak Lek melirik aneh ke arahku. Aku berpura-pura tidak menyadarinya dan menyeruput kopiku lagi. Yowes, karep muncul. Yang penting usahain jangan pakai kekerasan. Selesaikan dengan baik-baik. Wejang Pak Lek. Siap Pak Lek. Pasti. Panjul kan cinta damai, balasku. Malam itu aku segera meninggalkan rumah Pak Lek dan memilih bermalam di rumahku bersama Kliwon. Aku takut kelepasan bicara bila terlalu lama di rumah Pak Lek. Apa lihat-lihat? Kamu curiga sama aku? Bentakku pada Kliwon. Ia melompat menjauhiku sambil tertawa meledek dari atas lemari. Aku membalas ledekannya dengan melemparkan kulit pisang yang dengan mudah dapat dihindari olehnya. Sebuah desa berdiri di sekitar aliran sungai yang berbatasan dengan hutan. Bukan desa terbelakang. Rumahnya memang didominasi rumah panggung, tapi listrik dan kendaraan bermotor sudah cukup banyak di tempat ini. Hanya saja tempat ini cukup terpencil. Aku tidak menyangka
ada orang bisa betah tinggal di tempat yang jauh dari perkotaan seperti ini. Monggo mas, ini rumah saya. Mas Cahyo nanti menginap di sini saja, saya tinggal sendirian kok, ucap Dumadi. Nggih, matur nuwun mas, nanti saya izin jalan-jalan dulu. Kayaknya Kliwon butuh peregangan setelah perjalanan tadi, balasku. Oh, nggih mas, dinikmati saja. Sebenarnya bukan hanya Kliwon, entah mengapa aku merasa nyaman dengan desa ini. Apalagi pemandangan bukit di desa hutan ini benar-benar menyempurnakan pemandangan pagi ini. Arep golek panganan dewe apa tak golek nih? Mau nyari makanan sendiri apa aku cariin? Tanyaku pada Kliwon. Mendengar perkataanku, Kliwon langsung berlari meninggalkanku. Aku menganggap ia ingin mencari makan sendiri. Mungkin ia juga ingin menikmati pemandangan di desa ini. Sepanjang perjalanan, aku disapa oleh warga desa yang ramah. Beberapa menawariku untuk mampir seolah tidak menaruh kecurigaan sama sekali terhadapku. Jelas, sangat berbeda dengan orang-orang di kota yang selalu berhati-hati dengan orang asing. Entah mengapa, aku jadi merasa bersalah. Karena tingkahkulah mereka mendapat ancaman dari dukun-dukun itu. Untung saja belum ada korban di antara mereka. Seandainya ada, aku pasti akan lebih merasa bersalah. Terlihat seorang perempuan berlari terburu-buru ke arah rumah Mas Dumadi. Wajahnya seperti terlihat cemas. Tak beberapa lama setelahnya, aku pun melihat Mas Dumadi terburu-buru mengikuti perempuan itu ke arah rumahnya dengan membawa tas anyaman. Aku yang penasaran segera ikut menyusul ke rumah yang mereka tuju. Namun karena perbincangannya terlalu serius, aku memilih untuk melihatnya dari jendela luar. Tiba-tiba, Mendar jadi begini mas, gak tahu kenapa. Padahal kemarin baik-baik aja, ucap perempuan itu sambil menunjukkan kondisi anaknya yang bernama Mendar pada Mas Dumadi. Wajah anak itu terlihat pucat dengan memegangi tubuhnya. Mas Dumadi memeriksa Mendar dan menemukan di kulit-kulitnya yang tertutup baju bermunculan bintik-bintik bisul yang terlihat sangat menjijikan. Mendar habis dari mana ini bu? Kenapa bisa begini? Tanya Mas Dumadi. Ibu itu berpikir sejenak. Ia tidak menemukan ada aktivitas aneh yang dilakukan oleh anaknya Mendar. Seperti biasa mas, dia cuma nyari umbi-umbian di hutan bukit. Apa ini ulah dukun itu mas? Balasnya. Jangan menuduh dulu bu, biar saya obati dulu saja. Mudah-mudahan bisa sembuh ya, balas Mas Dumadi. Rupanya Mas Dumadi juga cukup bijak. Walaupun diancam sedemikian rupa oleh dukun-dukun itu, ia masih tidak berpikiran buruk. Sayangnya, walau bukan ulah dukun-dukun itu, tapi penyakit yang dialami Mendar bukanlah luka medis. Sedari tadi, aku sudah melihat sosok makhluk kurus berbulu, bertangan panjang, dengan mata besar yang merayap di langit-langit di atas Mendar. Lidahnya begitu panjang dan sesekali menjilati bagian tubuh Mendar. Sebenarnya aku ingin masuk dan segera mengusir sosok makhluk yang mengikuti Mendar itu. Tapi aku menahan niatku sebentar karena penasaran dengan teknik pengobatan Mas Dumadi. Ia mencampur beberapa rempah-rempah yang baunya menyengat. Aku yang berada di luar pun sampai menutup hidung untuk menahan baunya. Rempah itu ditumbuk sambil membacakan sebuah mantra yang mengalun seperti alunan lagu Jawa. Mendar, kalau sakit ditahan ya. Saya obati dulu. Izin Mas Dumadi. Mas Dumadi mengolesi ramuan itu pada kulit Mendar. Seluruh kulit Mendar hingga seluruh tubuhnya berwarna kuning. Sungguh cara pengobatan yang aneh. Awalnya aku meragukan apa yang dilakukan oleh Mas Dumadi.
Namun saat melihat apa yang terjadi setelahnya, aku pun berubah pikiran. Aku melihat setan yang merayap di atas langit-langit itu menjilati tubuh Mendar yang sudah diolesi obat dari Mas Dumadi. Entah bagaimana bisa tiba-tiba setan itu kesakitan dan terus memegangi lidahnya. Ia pun segera pergi menjauh meninggalkan Mendar. Saat itu juga Mendar tidak lagi menggigil. Ini diolesin terus sampai habis ya Bu. Kalau bisulnya mulai kering baru boleh mandi. Jelas Mas Dumadi. Aku menggelengkan kepalaku. Ini pengalaman baru untukku di mana luka-luka gaib bisa disembuhkan hanya dengan seperti itu. Mas Dumadi ini tabib? Tanyaku. Warga menganggapnya begitu Mas, padahal saya nggak punya izin medis. Saya juga was-was kalau ditangkap gara-gara praktek ilegal, balasnya. Tapi Masnya tahu kalau Mendar tadi ketempelan makhluk halus? Tanyaku. Saya nebak-nebak aja sih Mas. Biasa kalau penyakit yang berhubungan dengan gaib kan ada gejala yang janggal. Kenapa Thomas? Sepertinya Mas Dumadi menyadari rasa penasaranku. Iya Mas, keren aja bisa ngobatin orang dengan benda-benda sesederhana seperti itu, balasku. Mas Dumadi pun bercerita, ia diajari oleh leluhur-leluhurnya tentang ini. Setiap benda di alam ini memiliki maksud dan kegunaannya sendiri, termasuk beberapa yang memang terhubung dengan hal gaib. Tuhan itu sudah menyediakan semuanya untuk kita di alam. Kita hanya harus memahaminya dan mencari tahu cara kegunaannya. Jelasnya. Menurutnya, bahkan untuk hal gaib, kita tidak perlu melawannya dengan ilmu-ilmu bila mengetahui benda-benda apa saja yang bisa menangkal kutukan atau mengusir makhluk gaib. Beberapa tanaman, rempah-rempah, jenis kayu bisa berguna untuk itu semua bila tahu fungsi dan kegunaannya. Misalnya, ibu hamil sering disuruh bawa banggel, atau saat bayi tidak berhenti menangis, telapak-telapak tangan dan kakinya dioleskan kunir dan garam. Sebenarnya sudah banyak yang sadar akan hal ini, tapi sayangnya pengetahuan kita masih terbatas, ucapnya. Sekali lagi mataku terbuka. Mungkin saja ini juga cara-cara orang zaman dulu yang belum menemukan ilmu medis dan agama untuk menghadapi masalah seperti Mendar tadi. Aku menikmati waktuku di desa ini sampai tanpa sadar langit sudah mulai memerah. Saat aku kembali, secangkir kopi sudah disediakan Mas Dumadi menyambut kedatanganku. Berbeda, sungguh berbeda. Ketika matahari mulai terbenam, warga-warga desa segera menutup pintu dan jendelanya. Benar-benar tidak ada lagi aktivitas di desa ini. Beberapa warga masih sesekali mengintip dari jendela. Namun itu tidak merubah suasana desa ini yang menjadi sepi seketika. Aku melihat Kliwon telah kembali dan nangkring di kayu pegangan di pinggir balkon sambil memegang buah jambu merah yang entah dia dapat dari mana. Namun aku merasakan bahwa Kliwon sedang waspada terhadap sesuatu. Mas, masuk Mas, di dalam saja, ucap Mas Dumadi. Aku pun menuruti ucapannya dan menikmati kopi sambil ngobrol dengan Mas Dumadi di dalam. Namun jendela tetap kubiarkan terbuka agar tetap bisa memantau apa yang terjadi di luar. Sebentar lagi Mas akan tahu ulah dukun-dukun itu, ucap Mas Dumadi. Suara di desa terlalu hening, bahkan jangkrik pun enggan bersuara di gelapnya malam desa ini. Sebaliknya, suara-suara aneh mulai terdengar ketika malam semakin larut. Tawa anak kecil, suara benda yang diseret, hingga suara sosok makhluk tak kasat mata terdengar dari seluruh penjuru desa. Aku menatap melalui jendela. Desa ini benar-benar sudah berubah. Saat ini, desa ini lebih pantas disebut desa demit dibandingkan dengan desa manusia
bila dengan makhluk halus kiriman dukun-dukun itu. Mereka tidak pernah menyakiti warga desa, Mas? Tanyaku. Belum, Mas. Sepertinya dukun-dukun itu menunggu keputusan kami. Kalau kasus Mendar tadi, aku masih merasa tidak ada hubungannya dengan setan-setan kiriman dukun itu. Jelas Mas Dumadi. Aku menghela nafas. Setidaknya dukun-dukun itu masih punya pikiran jernih. Atau malah mereka tidak mampu menanggung bayaran untuk memerintahkan demit-demit ini. Terdengar langkah segerombolan orang memasuki desa. Terlihat cahaya yang berasal dari nyala obor api yang dibawa oleh sekumpulan orang berbaju serba hitam dengan pengikat kepala. Keluar kalian! Trah Rojo Bedes! Kami tunggu jawaban kalian sekarang, teriak salah satu dari mereka. Sekali lagi, aku menyemburkan kopi yang baru saja kuminum. Benar-benar aku tidak menyangka ada orang yang tertipu sampai seperti ini. Sepertinya aku tidak akan pernah terbiasa dengan hal ini. Tapi harus bagaimana lagi? Aku harus bertanggung jawab atas perbuatanku. Darmojo mengintip kami dari rumahnya, seolah menunggu kami untuk keluar. Sesuai janji, akulah yang akan menghadapi mereka. Aku pun keluar ditemani dengan Mas Darmojo dan Mas Dumadi. Beberapa warga mengintip dari dalam rumah sambil berdoa semoga tidak ada suatu hal yang akan mencelakai mereka dari pertemuan ini. Kamu? Jadi kamu yang telah menghabisi adikku? Teriak salah satu dari mereka. Aku memperhatikan wajah orang itu. Memang, secara sekilas wajahnya mirip dengan dukun yang ketemui di desa Tanggul Mayit dulu. Sudahlah Mbah, kita bicarakan baik-baik saja. Tidak baik menyimpan dendam. Aku berusaha untuk menyelesaikan ini secara baik-baik. Tidak bisa, nyawa dibalas nyawa, ucap dukun itu sambil menunjuk ke arahku. Belum sempat menghampiriku, aku melemparkan beberapa benda tepat di hadapannya. Apa itu Mas? Tanya Mas Dumadi. Enggak Mas, cuma ngembaliin kepunyaan mereka, balasku. Dukun itu melotot melihat benda-benda yang kulemparkan tepat di hadapannya. Lipatan kertas berisi raja, beberapa benda kuningan berbentuk ular, bungkusan kafan kecil berisi tanah. Itu semua adalah benda yang mereka gunakan untuk mengirim makhluk-makhluk yang meneror desa ini. Sudah Mbah, saya menghargai Mbah yang tidak melukai warga desa. Jadi lebih baik kita sudahi saja. Daripada benda ini saya kembalikan ke rumah Mbahnya, ucapku. Dukun itu terlihat gentar. Sepertinya ia tidak menyangka bahwa aku bisa menemukan ini semua. Tidak bisa. Kalian telah terkutuk. Kalau bukan karena kalian, adikku tidak akan mati, ucapnya. Telah terkutuk? Enak saja. Justru kalian yang mengabdi pada Trah Broto Wongsolah yang telah menjual jiwa kalian pada iblis. Jangan asal bicara, balasku. Saat itu Mas Dumadi dan Mas Darmojo menatap bersamaan ke arahku. Mas Cahyo, kok bisa tahu mereka dari Trah Broto Wongso? Tanya mereka bingung. Seketika aku panik. Itu Pak Le yang cerita. Dia sudah nyari tahu duluan pakai ilmunya tentang dukun-dukun ini, balasku. Gusti, maafin saya berbohong Gusti. Ini demi kebaikan bersama, ucapku dalam hati. Mas Dumadi dan Mas Darmojo pun mengangguk menerima alasanku. Aku tidak peduli. Kamu harus bertanggung jawab atas kematian adikku. Kalau tidak berhasil membunuhmu, namaku bukan lagi Mbah Budrah, dukun pertapa sakti Alas Jati, ucapnya kesal. Sepertinya tidak ada pilihan lain. Aku harus membuat mereka jera atas perbuatan mereka. Sayang sekali, setelah kematian Broto Wongso,
Seharusnya mereka punya kesempatan untuk bertobat. Belum sempat menerima serangan mereka, tiba-tiba terdengar suara dentuman dari arah bukit belakang hutan. Saat itu juga, suara burung berterbangan keluar dari dalam hutan. Perasaan aneh menyelimutiku saat ini. "Mas, suara apa itu, Mas?" tanyaku pada Mas Dumadi. "Gak tahu, Mas. Saya baru pertama kali mendengar suara seperti itu," balasnya. "Heh, bocah, jangan alihkan pandanganmu. Urusan kita belum selesai," ucap Mbah Budra. Aku berlari mendekat ke arah bukit. Benar-benar ada hawa mengerikan muncul dari arah sana, dan satu lagi, aku merasakan banyak sosok mendekat ke arah desa. "Mas Dumadi, itu monyet putih," ucap Darmojo yang menunjuk pada sosok monyet putih yang masuk ke arah desa bersama beberapa kawanannya. Wajah Mas Dumadi terlihat pucat. Sepertinya monyet putih itu bukan monyet biasa. "Apa ini maksudnya, Mas?" tanyaku. "Monyet putih, Mas. Menurut kepercayaan leluhurku, saat monyet putih itu turun dari kediamannya akan terjadi sesuatu hal besar. Mungkin saja bencana," jelasnya. Berarti firasatku benar. Kliwon berinisiatif menghampiri monyet putih itu. Seketika monyet putih itu waspada dengan Kliwon, seolah sadar siapa sosok Kliwon sebenarnya. Namun itu hanya beberapa saat. Mereka seolah berkomunikasi setelahnya. Benar saja, tak beberapa lama muncul angin dingin dari arah bukit. Tak lama setelahnya muncul makhluk yang melayang-layang dari arah sana. Setan! Itu setan, Mas!" teriak Darmojo sambil menunjuk ke arah sosok makhluk putih yang melayang-layang di atas desa. Dari arah bukit terdengar suara beberapa auman makhluk yang semakin jelas terdengar. Aku pun berlari ke arah hutan di perbatasan bukit. Lebih mengerikan lagi, puluhan makhluk menyerupai mayat hidup bergerak menuju desa. "Mas Dumadi, ungsikan warga!" teriakku. "Heh, jangan kabur. Urusan kita belum selesai." Mbah Budra mencoba menahanku. Sudah, Mbah, ini masalah lebih besar. Urusin dulu setan-setan itu. Kalau warga sudah selamat, baru kita selesaikan urusan kita," ucapku. Mbah Budra pun melihat sekeliling. Ia tahu demit-demit alas ini bukan makhluk biasa. Ada sosok di belakangnya yang tidak bisa ia hadapi. "Mas Darmojo, sebenarnya ada apa di atas bukit itu?" tanyaku. Ia mencoba mengingat sesuatu sampai akhirnya menemukan sesuatu yang bisa diceritakan kepadaku. "Setahu saya tidak ada sesuatu yang penting, Mas. Tapi ada bekas reruntuhan di sana. Saya tidak tahu itu apa, dan selama ini memang tidak ada kejadian apa-apa," jelasnya. "Reruntuhan? Reruntuhan apa?" tanyaku. Menurut cerita turun-menurun, tempat itu dulu digunakan untuk bersemayam roh-roh manusia dengan roh-roh leluhurnya. Namun semenjak kepercayaan semakin berkembang, tempat itu pun dipindahkan dan di sini hanya tersisa petilasan-petilasannya saja, jelas Darmojo. Bila ucapan Darmojo benar, harusnya tidak ada masalah dengan reruntuhan itu. Aku bisa saja menghadapi makhluk ini dan mengamankan warga desa. Namun aku merasakan ada yang lebih berbahaya di atas sana. "Mbah Budra, tolongin warga desa dulu ya. Saya naik ke atas dulu. Ada yang lebih gawat," perintahku pada Mbah Budra. Heh, kok jadi begini?" "Tenang aja, Mbah. Aku gak bakal kabur. Nyuwun tulung yo, Mbah," teriakku yang segera mengajak Kliwon berlari ke hutan. Mbah Budra yang merasa bingung memerintahkan anak buahnya untuk menjaga desa selama warga dievakuasi. Monyet putih itu mengikutiku dari belakang. Darmojo pun menemaniku menuju tempat reruntuhan yang menyerupai bekas batuan candi yang tertumpuk.
Ada sebuah altar batu di sana yang kurasa digunakan untuk memberikan persembahan oleh orang-orang zaman dulu. Kliwon melompat ke bahuku dan menatap ke satu arah. Wajahnya benar-benar mengerikan, seolah mengancam sosok makhluk yang ada di sana. Ular. Itu ular yang sangat besar. Besarnya mungkin bisa sebesar desa Mas Dumadi tadi. Aku tidak pernah menyangka akan melihat makhluk seperti ini. Ada apa, Mas? Mas ngeliat apa? Tanya Darmojo yang tidak dapat melihat sosok ini. Namun ia merasa panik ketika ada beberapa pohon runtuh dan mendengar suara mendesis yang memekakan telinga. Mas Darmojo, saat ada kesempatan, segera tinggalkan tempat ini sejauh mungkin. Ini bencana, balasku. Darmojo pun menelan ludah. Walau tidak dapat melihat sosok ini, ia merasakan dengan jelas rasa mencekam yang ada di sekitarnya. Aku pun membaca doa untuk melindungi diri dan mendekat ke arah sosok itu. Sialnya, ternyata makhluk ini sudah mendapatkan banyak mangsanya. Di mulutnya terlihat sukma-sukma manusia yang pernah meminta ilmu darinya. Menyadari kehadiranku, ular besar itu menatapku dan berpaling begitu saja seolah tidak menganggapku sebuah ancaman. Sebaliknya, ia seperti melanjutkan niatnya untuk turun ke arah desa. Wanasura. Saat itu, aku panik dan segera meminjam Wanasura untuk menghadangnya. Sebuah lompatan besar membawaku sampai tepat di hadapan wajahnya yang sebesar rumah. Aku menghantamkan pukulan keras ke hadapannya dan membuat wajahnya terpental. Heh, bocah bedes, warga desa sudah pergi. Sekarang kita selesaikan urusan kita. Teriak Mbah Budra yang ternyata menyusul ke tempat ini. Kali ini, Mas Darmojo yang menahan dukun Sableng yang tidak bisa mengerti situasi itu. Wes Mbah, nanti dulu. Biar Mas Cahyo ngurusin itu dulu, ucap Mas Darmojo. Saat menoleh ke arah ular itu, tiba-tiba Mbah Budra terduduk. Itu apa? Gak mungkin ada makhluk seperti itu. Buto pun tidak sebesar itu. Nyali Mbah Budra ciut seketika. Ular itu tidak terima dengan seranganku. Ia memanggil dua sosok patihnya yang berwujud ular berbadan manusia. Namun sebelum ia menyerangku, Kliwon menerjang kedua makhluk itu hingga terpental. Kekuatan kedua patih ulo itu bukanlah bandingan Wanasudra. Seolah merasa terancam, ular raksasa itu mengangkat tubuhnya dan mencoba menelanku. Beberapa sukma manusia berjatuhan dari mulutnya ketika akan menelanku. Itu benar-benar membuatku geram. Mengetahui serangan itu, Kliwon menghampiriku. Ia memukul kepala ular itu hingga terjatuh, dan aku melompat setinggi-tingginya untuk menghantamkan pukulan sekuat tenaga ke kepalanya. Seketika ular itu terkapar. Saat itulah kabut hitam mulai menyelimuti tempat ini. Sosok ular raksasa itu berubah menjadi seorang manusia. Seorang wanita dengan selendang merah. Namun ia tidak bisa menyembunyikan beberapa sisik di bagian tubuhnya. Bocah brengsek, kalian tidak pantas mencampuri urusanku, ucapnya geram. Kalau kalian melukai manusia, itu sudah pasti jadi urusanku, balasku. Kalian juga, bagaimana mungkin roh suci alas Wanamarta mengabdi pada manusia rendahan seperti dia, balas setan itu. Mereka tidak mengabdi padaku. Mereka hanya mengabdi pada Yang Maha Pencipta sama sepertiku. Lebih baik kau segera kembali ke alammu, ucapku. Setan wanita itu malah tersenyum. Aku hanya meminta hakku di alam ini. Sebentar lagi kerajaan kami akan bangkit lagi dan kalian tidak akan bisa menghentikan kami, ucapnya. Aku tidak ingin menggubris ancamannya, namun aku tidak bisa menghiraukannya apabila ucapannya memang benar.
Sosok wanita itu tiba-tiba menghilang dalam kabut. Namun aku masih bisa merasakan keberadaannya di tempat ini. Adikmu mengabdi pada pengikutku, Broto Wongso. Bagaimana kalau kamu juga mengikutiku? Akan kuberikan kesaktian yang lebih dari bocah itu. Terdengar suara bisikan wanita itu dari belakang Mbah Budra. Bah, jangan dengarkan hasutan setan itu. Broto Wongso dan adikmu mati karena dia. Saat ini, roh mereka masih menjadi bulan-bulanan mereka. Teriakku memperingatkan Mbah Budra. Keringat dingin mengucur di wajah Mbah Budra. Wajahnya lebih terlihat takut pada sosok itu dibanding tertarik dengan tawarannya. Kalau kau menolak, kau mati di sini, ucap wanita ular itu. Aku pun mendekat perlahan ke arahnya. Broto Wongso semasa hidupnya harus mencari tumbal untuk makhluk itu, untuk terus memperpanjang umurnya. Ia takut mati karena neraka sudah dijanjikan untuk semua yang bersekutu dengan setan. Aku berusaha menguatkan hati Mbah Budra. Adikmu mati setelah mencoba mengutus makhluk pengikut setan itu untuk membunuh bule dan ibu dari temanku. Karena gagal, makhluk itu memakan adikmu sebagai bayarannya, tambahku. Mendengar ceritaku, ekspresi Mbah Budra berubah. Matanya berkaca-kaca mendengar cerita dariku. Ia mengepalkan tangannya seolah membulatkan tekad. Apa itu benar? Tanya Mbah Budra. Aku mengangguk. Dan itu juga yang terjadi bila kamu menolak menjadi pengikutku, bisik setan ular itu. Tapi apa masih ada kesempatan untuk saya bertobat? Tanya Mbah Budra. Kali ini air matanya menetes seolah tersadar dengan semua perbuatannya selama ini. Tuhan Maha Adil, semua keputusan pasti ada ganjaran dan konsekuensinya. Tapi ia juga Maha Pengampun, ucapku. Belum sempat melanjutkan pembicaraan, tiba-tiba tubuh Mbah Budra terangkat dengan mata yang melotot seolah merasa kesakitan. Tolong! Ucapnya dengan suara yang mulai menghilang. Pilihan bodoh, ucap setan itu. Aku mencoba berlari ke arah Mbah Budra dan setan itu. Namun mereka masuk ke dalam kabut dan menjauh. Darah menetes dari mata, telinga, dan hidung Mbah Budra. Sebuah pemandangan yang benar-benar mengerikan. Mas Darmojo mendekatiku seolah bingung dengan apa yang harus ia perbuat. Inilah ganjaran untuk kalian yang mencari masalah denganku, teriak setan itu. Belum sempat menghabisi Mbah Budra, tiba-tiba sosok monyet putih tadi menusukkan sebuah batu tajam dengan tulisan aksara Jawa tepat di atas kepala setan itu. Namun sepertinya itu bukan aksara Jawa yang dikenal saat ini. Seketika Mbah Budra terjatuh. Setan itu merasa kesakitan dan segera melepaskan batu itu dari kepalanya. Ia bersiap menyerang kami lagi. Namun saat ia melihat kera putih itu masih menggenggam beberapa batu serupa, ia pun menahan serangannya. Kliwon menyusul kera putih itu dan mengambil beberapa batu itu untuk membantunya. Awas kalian bocah kurang ajar. Belum pernah aku dipermalukan seperti ini oleh manusia rendahan seperti kalian, ucapnya. Bukan manusia, tapi monyet. Kan monyet putih itu yang nusuk batu ke kepalamu, balasku meledek. Makhluk itu pun semakin kesal. Saat kami berhasil bersatu, keraton lelembut penghuni Setra Gandamayit akan kembali bangkit. Akan banyak dari kalian yang akan menjadi pengikut kami. Saat itu akan kupastikan kalian akan mati setelah meninggalkan Tuhan kalian, ucapnya. Setra Gandamayit. Aku pernah mendengar tentang nama itu di kisah pewayangan Purwakala. Tapi apa benar tempat itu memang pernah ada?
Setelah mengancam kami, kabut hitam yang menyelimuti hutan ini dengan pekat hilang dengan sekejap. Saat kabut itu menghilang, makhluk itu tidak lagi terlihat di hadapan kami. Aku pun mulai tenang saat tidak lagi merasakan sosok-sosok yang ada di sekitar kami. Darmojo berinisiatif menolong Mbah Budra yang terlihat lemah. Sepertinya setelah kejadian tadi, Darmojo tidak bisa menganggap Mbah Budra sebagai musuhnya lagi. Kliwon memintaku mengikuti kera putih itu menuju reruntuhan dengan membawa batu-batu yang tadi ia bawa. Ada sebuah batu di celah reruntuhan yang menunjukkan relief sebuah perjalanan manusia setelah mati menuju kayangan. Sepertinya ini adalah kepercayaan penduduk ini zaman dulu. Namun di sisi lain terlihat juga sebuah relief yang menunjukkan di mana roh manusia berkumpul dan di sana terdapat sosok-sosok dedemit yang tidak pernah kulihat wujudnya. Bukan pocong, kuntilanak, dan makhluk yang sering berkeliaran saat ini, melainkan sosok-sosok yang hampir tidak bisa kujelaskan wujudnya. Mungkin setan ular tadi adalah salah satunya. Aku membawa pecahan-pecahan batu tajam yang dibawa monyet putih tadi. Mungkin saja ini adalah aksara Devanagari murni. Semoga saja Pak Le bisa membacanya dan memberi petunjuk untuk masalah ini. Monyet putih itu tetap tinggal di reruntuhan sementara kami kembali ke desa. Mungkin ia punya tugasnya sendiri di sana. Jangan berpikir Setra Gandamait itu tempat mengerikan. Dulu tempat itu dipercaya sebagai titik awal saat roh manusia yang telah meninggal mencari ketenangan, ucap Pak Le melalui telepon. Terus kenapa setan ular itu mengaku berasal dari sana, Pak Le? Tanyaku. Saat itu bangsa Dedemit mempunyai struktur kerajaannya sendiri. Mereka memang punya tugas untuk menghukum manusia yang berpaling dari Tuhannya. Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Kalau Pak Le bahas lewat telepon, Pak Le bisa jual kambing cuma buat bayar pulsa. Nanti kita bahas di rumah saja, jelas Pak Le. Ya Pak Le, aku pulang secepatnya, balasku. Aku pun menghela nafas. Teringat mengenai buku tua yang ditunjukkan oleh Sena di padepokannya dulu. Kalau memang yang disebutkan di buku itu benar, artinya kami memang harus bersiap. Mas, ngapunten ya, saya nggak nyangka ternyata masalahnya sebesar ini, ucap Dumadi yang telah kembali setelah mengamankan warga. Nggak apa-apa mas, justru saya yang khawatir kalau ternyata bukan saya yang dimintain tolong, balasku. Aku pun buru-buru izin pamit kepada Mas Dumadi dan Mas Darmojo. Namun, Mbah Budra yang sudah mulai pulih menghadangku di depan rumah. Ono apa maneh to Mbah? Ada apa lagi to Mbah? Tanyaku. Semua yang Mas ceritakan tentang adik saya itu apakah benar? Tanyanya. Aku mengangguk. Mbah Budra hanya menghela nafas. Kali ini wajahnya tidak lagi menunjukkan permusuhan. Ya sudah, saya pamit. Saya nggak nyangka Trah Rojo Bedes punya pendekar sekuat masnya. Setelah ini, Trah lain pasti akan memandang hormat dengan Trah ini, ucap Mbah Budra. Aku berlari dan menarik baju Mbah Budra. Ada sesuatu yang harus kuluruskan di sini. Ngapunten Mbah, saya minta maaf. Ada salah paham, ucapku. Aku pun menjelaskan kejadian saat di desa Tanggul Mayit. Saat itu, aku hanya bercanda menggunakan nama Tra ini karena cukup aneh dan lucu untuk meledek. Namun tidak kusangka mereka malah percaya. Lebih mengagetkannya lagi, ternyata memang ada nama Trah yang kugunakan untuk bercanda. Jelas aku bersalah atas perkataan isengku. Saat itu, Mas Dumadi dan Mas Darmojo terlihat kaget. Mereka tidak menyangka ada kejadian seperti itu. Maafin saya ya Mas Dumadi, Mas Darmojo. Gara-gara saya desa ini jadi diserang,
ucapku. Mereka berdua hanya menggeleng-geleng sementara Mbah Budra masih tidak percaya dengan apa yang kuceritakan. Sudah mas, gak usah minta maaf. Sepertinya ini semua memang takdir. Kalau gak begitu, Mas Cahyo gak bakal datang ke tempat ini menghadapi setan itu, ucap Darmojo. Dan kalau tidak bertemu Mas Cahyo, mata saya tidak akan terbuka untuk memilih jalan yang benar, ucap Mbah Budra. Syukurlah, dosaku berakhir dengan baik. Mungkin setelah ini aku harus memikirkan perkataanku sebelum menggunakannya untuk bercanda. Mas Darmojo menepuk pundak kiriku dan Mas Dumadi menepuk pundak kananku. Sebagai rasa terima kasih, kami selaku yang dipercaya sebagai penerus Trah Rojo Bedes memberi kehormatan kepada Mas Cahyo untuk menjadi bagian dari Trah, ucap Mas Dumadi sambil tersenyum. Aku pun menoleh pelan ke arah mereka dengan wajah yang kurasa cukup aneh. Enggak mas, enggak, makasih, saya pamit, ucapku yang segera berlari menuju Vespa tuaku dan meninggalkan desa. Sekian cerita dari Setra Ganda Mayit bagian 2. Silahkan nantikan kelanjutannya di bagian 3. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya.